Entah kenapa sejak ada pembantu baru di rumah kami, aku jadi suka membayangkan hal yang aneh-aneh. Padahal aku sudah memiliki istri yang cantik. Bahkan kata orang, kami ini pasangan serasi dan selalu kelihatan harmonis. Tapi herannya, entah kenapa setelah ada Mbok Wati yang bekerja sebagai pembantu di rumahku, aku jadi sering berpikiran tentangnya. Padahal kalau dipikir-pikir, masih banyak wanita lain di luaran sana yang lebih muda dan bahkan lebih cantik darinya. Aku juga nggak paham apakah aku sedang memasuki fase puber kedua, atau apalah namanya itu. Yang jelas setiap kali melihat Mbok Wati, perasaanku jadi aneh dan pikiranku pun langsung bergejolak. Semua berawal ketika anakku baru lulus SMA dan ia memasuki kuliah di luar kota. Karena anakku sudah pergi, maka istriku jadi merasa kesepian di rumah sendirian, karena memang aku hanya mempunyai satu anak saja. Istriku bilang dia mau cari pekerjaan biar nggak kesepian kalau aku tinggal kerja. Soalnya aku kerja di perusahaan swasta yang pergi pagi pulang malam, bahkan terkadang juga aku harus lembur bekerja. Emang nanti kalau mama kerja siapa yang akan ngurusin rumah kita? Kataku. Udah papa tenang saja, nanti mama akan cari pembantu buat ngurusin rumah. Ucapnya. Singkat cerita, datanglah Mbok Wati yang dibawa oleh Bu Asma, pembantu tetangga kami dari desa. Usianya sudah 50 tahunan, kata istriku, biar jaga-jaga agar nggak sampai ada kejadian aneh antara majikan dan pembantu nantinya. Makanya mending mama menerima pembantu yang sudah cukup berusia saja. Kalau cari pembantu yang masih muda, apalagi janda, mama takut papa jadi macam-macam sama pembantu. Ucap istriku dengan tertawa, soalnya banyak berita tentang kejadian seperti itu, imbuhnya lagi. Tapi ternyata dugaan istriku salah. Aku juga heran kenapa aku jadi merasa aneh setiap kali melihat Mbok Wati. Memang ia sudah berkepala 5, tapi penampilannya masih sangat rawat dan terjaga sehingga dia kelihatan jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Wajahnya begitu anggun dengan tatapan yang lembut dan cara bicaranya yang sopan dan santun. Dia selalu menatap mata lawan bicaranya saat sedang mengobrol atau berbicara dengan orang lain. Berbeda sama istriku, biasanya kalau istriku ngomong sama aku, ia terkadang sambil sibuk sendirian main HP, tidak memperhatikan aku yang sedang bicara. Ditambah lagi kulitnya yang putih bersih dengan keriput tipis pada dirinya. Menurutku Mbok Wati semasa mudanya pasti sangat cantik dan menjadi kembang desa di desanya. Walau ia tak pernah perawatan yang macam-macam, aura kecantikan terlihat alami dengan kelebihan yang begitu besar dan menonjol, menambah daya pesonanya. Semuanya sangat berbeda dengan istriku yang selalu menjaga berat badannya dan ingin selalu tampil langsing. Sebenarnya kalau menurutku istriku itu sudah terlalu kurus. Dalam hal berbusana, istriku selalu berbusana mengikuti yang sedang tren, sementara Mbok Wati penampilannya sederhana saja dan lebih sering mengenakan daster rumahan untuk bekerja sebagai pembantu. Tapi fokus pandanganku, aku malah lebih tertarik melihat penampilan Mbok Wati yang sederhana dibanding istriku yang selalu modis dengan make up tebalnya. Apalagi sejak anakku kuliah, istriku pun mulai aktif dengan bisnis busana yang baru dirintisnya. Nah, gejolak yang terjadi dalam diriku berawal sejak Mbok Wati baru 2 bulan bekerja di rumahku. Sore itu aku pulang dari kantor dan pintu rumahku lihat tertutup, namun tidak dikunci. Aku langsung masuk saja dan ternyata saat itu istriku sedang pergi ke acara arisan, sementara di rumah hanya ada Mbok Wati saja. Saat itu Mbok Wati sedang mencuci pakaian sekalian ia berbasuh membersihkan diri di kamar mandi belakang. Ketika aku beranjak ke belakang dan duduk di kursi yang berada dekat dengan kamar mandi, tiba-tiba Mbok Wati keluar dan ia tampak sangat kaget melihatku dan juga kelihatan tersipu karena saat itu dia belum bersalin dan hanya menggunakan kain saja. Maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak sudah pulang dan duduk di situ. Barusan saya habis nyuci sekalian bersih-bersih. Jadi nggak tahu kalau Bapak sudah pulang. Ucapnya tersipu dan canggung. Iya Mbok, santai saja, ujarku. Oh ya, istri saya kemana Mbok? Tanyaku. Ibu tadi sudah pergi Pak. Katanya ada acara arisan sama kawannya. Jawab Mbok Wati. Oh ya, Bapak mau saya buatkan kopi atau teh hangat? Tawarnya. Oh boleh, tolong buatkan saya teh hangat saja ya Mbok. Sahutku. Baik Pak, tapi saya mau rapi-rapi dulu ya. Kan gak sopan kalau gini. Ucapnya. Sudah nggak apa-apa Mbok. Buatkan saja teh hangatnya. Jawabku.
Lagi pula saya suka sama pemandangan alam yang indah itu. Sambungku. Ah, Bapak bisa aja. Jawabnya. Iya deh, tunggu sebentar ya Pak. Sahut Mbok Wati. Karena kondisi yang tanpa disengaja itulah yang akhirnya aku kembali melakukan kebiasaan lamaku sambil mengingat Mbok Wati. Sebenarnya dulu sebelum aku menikah dengan istriku, aku sangat seringkali melakukan kebiasaan lama dengan melamun sendiri dan berimajinasi tentang hal-hal yang indah itu. Setelah kejadian tak terduga setelah berjumpa dengan Mbok Wati sore itu, seperti ada dorongan dalam diriku untuk kembali melakukan kebiasaan lamaku. Saat sore itu aku memperhatikannya dengan seksama dari belakang. Menurutku ia memang masih sangat anggun sebagai seorang wanita yang usianya sudah kepala 5, rambutnya yang ikal sebahu nampak terurai, rambutnya masih hitam lebat dan belum terlihat ada uban memutih, sehingga sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat jelas pemandangan alam indah yang tersaji di depanku. Sore itu pemandangan alam indah itu semakin membuat jantungku berdebar tak menentu. Ketika Mbok Wati kembali untuk membawakan aku secangkir teh hangat dan meletakkan cangkir teh tersebut di meja kayu di sampingku, saat itu posisinya agak menunduk. Seketika aku takjub dengan pemandangan alam yang berbukit. Silakan teh hangatnya Pak, ucapnya. Saya permisi dulu, sambungnya. Mau ke ruangan saya untuk rapi-rapi, biar lebih sopan. Aduh Mbok, duduk dulu saja. Kawani saya ngobrol sebentar di sini Mbok. Pintaku. Aduh Pak, saya agak sungkan sama Bapak kalau saya gini. Rasanya kurang pantas aja dan kurang sopan. Ucapnya. Sudahlah Mbok. Gak apa-apa, saya hanya minta Mbok temani saya ngobrol saja. Jawabku. Oh ya Mbok. Gak usah panggil saya Pak. Panggil saja Mas. Biar terdengar lebih akrab gitu. Gak terlalu kaku. Ujarku. Mbok Wati pun ikut duduk di kursi di dekatku sambil menyeruput teh hangat buatannya dan kami pun mulai mengobrol. Diam-diam aku mencoba mencuri pandang, dan sepertinya ia memahami arah mataku. Sesekali dia membenahi kain tersebut dengan wajah yang tersipu. Sudah dulu ya ngobrolnya Mas. Saya mau rapi-rapi dulu. Nanti saya temenin lagi kok ngobrolnya di sini. Ujarnya seraya menunduk, tak berani membalas tatapan mataku. Toh juga nanti bisa masuk angin loh Mas. Sambungnya lagi. Peristiwa kecil seperti sore itu membuatku sangat penasaran dengannya. Kami pun jadi sering mengobrol ketika aku pulang kerja dan semakin lama aku jadi makin tambah penasaran saja dengan pembantuku ini. Apalagi saat itu ia mulai berubah dan tidak sungkan serta canggung lagi kalau bicara denganku. Aku mengatakan padanya agar jangan menganggap aku dan istriku sebagai majikan, tetapi anggap saja sebagai saudara sendiri dan anggap saja rumah ini rumahnya Mbok Wati sendiri. Namun meskipun aku merasa memiliki keinginan tertentu, aku sama sekali nggak berani berbuat sesuatu itu yang bisa mencemari nama baikku dan keluarga. Apalagi aku bekerja dengan jabatan yang lumayan bagus di kantorku. Bisa terbayangkan jika aku berkasus dan menjadi viral. Lagi pula, itu pun kalau Mbok Wati juga menerima perasaanku. Lain halnya kalau ia menolaknya dan juga melaporkan pada istriku, bisa-bisa rumah tangga kami menjadi hancur. Karena itulah jalan keluarnya hanya dengan melakukan kebiasaan lama, yaitu bekerja dengan tangan sendiri sambil mengingat Mbok Wati yang mulai mencuri hati dan membuat anganku penasaran. Suatu malam, saat istriku sudah terlelap setelah kami menunaikan kewajiban bersama, istriku berkata ia perlu istirahat cepat karena besok pagi dia harus berangkat ke tempat anakku yang kuliah di luar kota karena ada keperluan. Dan kebetulan saat itu aku nggak bisa berangkat karena aku tak bisa cuti dari kantorku, karena memang sedang banyak tugas yang harus dikerjakan. Istriku pun berangkat sendirian dan rencananya ia sekalian mencari barang dagangan untuk jualannya. Sudah pukul 12 malam, aku masih belum bisa tidur, jadi aku pun keluar hendak nonton TV di ruang tengah. Namun saat itu kulihat Mbok Wati sedang duduk di lantai sambil menonton sinetron. Loh Mbok, kok Mbok masih begadang? Tanyaku lalu. Aku duduk di sofa di belakang Mbok Wati yang sedang duduk di lantai. Mbok belum ngantuk nih Pak. Mbok lagi nonton sinetron. Bagus juga nih sinetronnya. Ujarnya masih memanggil saya dengan sebutan Pak. Loh kok Mbok masih panggil saya Pak? Tanyaku. Maaf Pak. Mas habis saya nggak enak. Khawatir nanti ibu mendengarnya dengan sebutan Mas. Entar Mbok bisa dimarahin sama ibu. Dikiranya Mbok nggak sopan sama Mas. Ujarnya.
Santai saja. Nyonya kan sudah pulas. Ucapku. Ya udah deh mas. Apa mas mau saya buatkan kopi? Tawarnya. Nggak usah Embok. Saya cuma mau nemenin Embok nonton TV. Sahutku sembari berpindah ke lantai. Tepat di sampingnya duduk. Embok Wati terlihat kaget saat aku pindah duduk. Gak usah canggung gitu. Santai aja biar kita enak ngobrolnya. Kan gak sopan juga kalau saya di kursi sementara Embok duduk di lantai. Ucapku. Iya deh mas. Tapi saya merasa kurang pantas dan kurang sopan kalau saya duduk di dekat mas. Balasnya. Kemudian ia kembali fokus lagi menonton sinetron dan aku pun ikut menyimak sinetron kesukaannya itu. Bedanya kalau Embok Wati tetap menatap layar televisi, aku malah sesekali mencuri pandang ke arahnya. Malam itu, penampilan Embok Wati sungguh bisa mengundang lamunanku, walau aku baru saja melakukan pekerjaan wajibku dengan istri. Akan tetapi, saat aku melihat Embok Wati dengan daster sederhana seperti itu, aku jadi melamun dan merasa ingin sekali seperti demikian itu. Dan di saat aku sedang mencuri pandang, seketika aku kaget bukan main karena ia sadar dengan kondisiku. Mas jangan dilihat terus, nanti lama-lama jadi ingin memiliki, katanya sambil tersenyum penuh arti. Maaf Embok, saya nggak sengaja melihatnya, karena memang pemandangannya itu sangat indah dan sayang sekali jika dilewatkan. Jawabku dengan suara sedikit canggung. Ya udah nggak apa-apa mas, jawab Embok Wati. Lagi pula pemandangannya sudah usang dan tua, balas Embok Wati. Akhirnya sinetron di televisi tidak lagi menjadi perhatian kami. Malam itu waktu kami habiskan dalam obrolan. Dari obrolan itu, ia mengatakan kalau dia sebenarnya sudah sangat lama berpisah dengan mantan suaminya yang sudah hilang entah kemana semenjak jadi TKI belasan tahun yang lalu. Ia sengaja mengaku pada istriku kalau ia masih ada suami di kampung agar istriku mau menerimanya bekerja di rumah kami. Embok lebih baik jujur saja tentang status, daripada berbohong, kan gak baik juga pada akhirnya. Ucapku. Iya mas, sekarang mas sudah tahu status saya kalau memang saya sudah lama hidup sendiri gara-gara obrolan itu. Jawab Embok Wati. Aku jadi merasa punya kesempatan mendekati Embok Wati yang ternyata sudah lama menjanda. Malam itu aku sudah gak sabar dan ingin langsung saja bekerja untuknya. Namun saat aku menjangkau tangannya, ia segera menarik lagi. Mas, nanti ketahuan sama nyonya, bisa berantakan rumah tangga kamu. Ucapnya. Terus gimana dong Embok? Tanyaku. Apa itu berarti Embok menolak perasaan saya? Tanyaku. Bukannya menolak perasaan mas. Saya juga butuh sekali seperti yang mas inginkan. Tapi jangan sekarang mas. Ujarnya. Kalau begitu besok aja ya. Istri saya kan besok mau berangkat keluar kota. Ucapku. Iya besok saja ya mas. Sabar aja dulu. Yang penting besok semua kebutuhan kita bisa kita wujudkan bersama-sama. Jawabnya. Keesokannya, setelah istriku berangkat, aku dan Embok Wati semakin akrab. Kurang lebih selama seminggu istriku di luar kota. Selama itulah Embok Wati menjadi pengganti istriku di rumah untuk mengurus semua keperluan dan kebutuhanku.